Baik, halo, perkenalkan, nama saya Haidar Erangga Ridwan dengan NIM 1030125000117 dari kelas IF 4912. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang sudah saya kerjakan, yakni sub CLO 0314 yang berisi tentang integral dan grafik dari integral tersebut. Baik, jadi di sini saya akan mulai dari soal yang pertama. Itu diberikan grafik Y sama dengan fx. Oke, jadi bentuk grafiknya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ke atas ada 1, 2. Jadi seperti ini bentuk grafiknya. Dan soal yang pertama, yang A, itu diberikan integral dari 0 sampai 2 dari fungsi fx terhadap x. Oke, dapat dilihat dari 0 sampai 2 itu berarti bentuknya segitiga. Lalu kita tuliskan luas segitiga itu berarti setengah dikali 2. 2 itu alasnya, terus dikali lagi dengan tingginya yaitu 2. Berarti setengah dikali 2 dikali 2 itu hasilnya 2. Jadi jawaban soal 1A itu sama dengan 2. Oke, baik. Yang B sekarang diberikan integral dari 2 sampai 4 fx terhadap x. Nah, untuk yang ini, yang kedua, terdapat dua bentuk, yakni segitiga dan persegi panjang. Untuk yang pertama, segitiga itu berarti setengah dikalikan alasnya 1 dikalikan tingginya 1 berarti 0,5. Kemudian untuk yang kedua ada persegi panjang. Itu untuk luasnya adalah panjang kali lebar, berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, kita totalkan dua-duanya. Total luas
berarti 1 ditambah 0,5, hasilnya 1,5. Kira-kira seperti ini. Kemudian ada soal yang ketiga, yang C, itu diberikan integral 4 sampai 6 dari fungsi f(x) terhadap x. Jadi untuk yang C atau yang ketiga ini terdiri dari segitiga dan persegi panjang juga. Jadi untuk segitiganya itu setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk alasnya sendiri 1 dikali tingginya 1, hasilnya 0,5. Dan untuk persegi panjang itu luasnya panjang kali lebar. Nah, di sini untuk panjangnya 1 dan lebarnya 1, hasilnya 1. Kemudian seperti di soal B, kita total dua-duanya. Total berarti 0,5 dari luas segitiga ditambah 1 dari luas persegi panjang, hasilnya 1,5. Seperti ini. Kemudian untuk yang D itu diberikan integral 6 sampai 8. Nah, untuk yang D ini karena merupakan setengah lingkaran, jadi setengah lingkaran. Oke, jadi untuk rumusnya sendiri adalah pi dikalikan r kuadrat, karena setengah lingkaran jadi dikali setengah. Nah, tinggal kita substitusikan, yakni pi dikali r nya itu 1, jari-jarinya 1 kuadrat dikalikan setengah, jadi hasilnya adalah pi per 2. Karena yang ini terdapat di bawah garis atau bisa dibilang negatif, maka hasilnya kita negatifkan menjadi setengah negatif pi per 2. Seperti ini. Baik, kemudian yang soal E itu diberikan integral dari 0 sampai 8 atau semua dari awal dari fungsi x terhadap x. Jadi di soal kali ini tinggal kita jumlah saja dari jawaban soal A sampai B. Yang pertama ada A plus B plus C plus D. Untuk yang A sendiri tadi jawabannya 2. Kemudian yang B ada 1,5 dan yang C 1,5 juga. Kemudian yang D ada pi per 2.
Maaf, yang terakhir negatif. Jadi jawabannya di sini adalah 5 negatif pi per 2. Seperti ini. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Itu kita diberikan fx atau fungsi x, yakni integral 0 hingga 3, kemudian 3x plus 1 dipangkatkan 6 terhadap x. Nah, di soal kali ini ada notes, yakni gunakan metode substitusi untuk menentukan integral tentu yang sudah diberikan. Oke, jadi langkah-langkahnya yakni yang pertama, pilih bagian yang akan disubstitusikan. Nah, bagian yang akan disubstitusikan itu yakni 3x plus 1. Berarti kita tulis U sama dengan 3x plus 1. Langkah kedua, turunkan U yang telah kita tulis. U kan tadi 3x plus 1. Kemudian langkah berikutnya, turunkan U terhadap X menjadi du per dx sama dengan 3. Maka du akan menjadi 3 dx. Supaya bisa mengganti dx, maka kita ubah, kita putar. Dx sama dengan 1 per 3 du. Seperti ini. Langkah berikutnya yakni ubah batas integral. Karena ini integral tentu, batasnya harus ikut dirubah. Oke, jadi itu wajib kita tulis batas bawah atau BB itu awalnya 0, kemudian disubstitusikan ke U, berarti 3 dikalikan 0 ditambah 1, maka batas yang baru adalah 1. Kemudian ada batas atas. Nah, untuk batas atasnya itu awalnya adalah 3. Kemudian kita substitusikan lagi, 3 dikalikan 3 ditambah 1, maka ketemulah hasilnya 10. Jadi untuk batas bawah sendiri, batas bawah barunya itu 1. Kemudian batas atas yang baru adalah 10. Nah, setelah kita ketemu batas atas dan batas bawah yang baru, kemudian kita ganti seluruh integral ke variabel U. Integral awalnya adalah integral 0 sampai 3 dari 3x plus 1 pangkat 6 terhadap dx. Karena kita ubah menjadi U, itu kan menjadi 1 per 3 integral batas bawah yang baru 1, batas atas yang baru 10 dari U
pangkat 6 terhadap DU. Jadi seperti ini. Oke, untuk langkah yang kelima adalah hitung integralnya. Gunakan rumus dasar, yakni integral U pangkat N DU sama dengan U pangkat N plus 1 per N plus 1. Karena N di atas 6, maka kita substitusikan ke dalam rumus tersebut. Untuk rumusnya tadi integral U pangkat N DU sama dengan U pangkat N plus 1 per N plus 1. Kita ganti N nya dengan 6, berarti integral U pangkat 6 DU sama dengan U pangkat 7 karena 6 plus 1 per 7 karena 6 plus 1 juga, jadinya seperti ini. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah masukkan batas integral tersebut. Masukkan batas atas dan batas bawah. Jadi hasilnya setelah dimasukkan adalah 1/3 dikalikan 10 pangkat 7 dikurangi 1 pangkat 7 per 7. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah sederhanakan menjadi 10 pangkat 7 dikurangi 1 karena 1 pangkat 7 adalah 1, kemudian per 21. Oke, jadi di sini hasil akhirnya ada seperti ini. Ya. Sekian penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.